Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabuddin Waddin. Sebelumnya mari kita membaca tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was suhada'i was salihin khususan awliya tis'ah fi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim, Raden Fatah, wa surihim wa furahim wa duratihim wa qurbatihim wa ila hadratin jami'i masyayikh lirboyo wa syayikhina wa syuyukhina wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususun mu'allifatul kitab Adabuddin Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita membahas tentang dua sebab yang dapat mengusung dan mengokohkan cinta kasih ya. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nasab. Nah, nasab tali persaudaraan, tali kekeluargaan, sanak saudara, al-arham itu juga salah satu sebab yang dapat mengokohkan kerukunan, cinta kasih gitu ya, saling mengasihi. Sehingga Nabi mengatakan innar rahim idza tamassat ta'atafat. Sesungguhnya sanak saudara ketika ya bersentuhan, ketika bertemu, ketika berjabat tangan, ketika berpelukan, cipika-cipiki, ya kan. Tamasat ketika bertemu, berpelukan, bersentuhan tangan gitu, salaman, maka rohim, sanak saudara itu akan menumbuhkan kasih sayang atau saling menyayangi gitu. Nah, walidzalika, karena itu, karena ta'atofat itu, hafidhot menjaga al-arabu, orang Arab, ansabaha, terhadap genealogi keluarga atau nasabnya Arab gitu. Jadi orang Arab itu adalah orang yang sangat menjaga nasab gitu, sangat mementingkan nasab, genealogi keluarga gitu. Walamma imtana'at, ya kan, karena itu kalau kita lihat dari para penulis
para penulis kitab, para ulama yang menulis kitab itu senantiasa ada bin gitu. Ya seperti Imam Mawardi ini namanya Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin gitu. Nah itu betapa orang Arab itu sangat mementingkan nasab gitu. Walamma imtana'at, nah ketika Arab itu mencegah gitu an sultanin, dari sultan atau dari ratu atau dari raja, yuqhiruha, yang sultan itu menguasai atau menekan gitu, menekan terhadap Arab, wa yakufu, dan sultan itu mencegah al-adha, terhadap al-adha itu luka atau sakit gitu, mencegah sesuatu yang menyakiti, anha, atas Arab, litakuna, supaya Arab itu bihi, dengan hafidhot, ya kan, mutadhafiratan, memperoleh kemenangan, alaman, atas seseorang, nawaha, yang memusuhi man itu terhadap Arab, ya kan, mutanasuratan, dan saling tolong menolong, alaman, atas seseorang, syaqoha, yang man itu memecah belah terhadap Arab, wa adaha, dan man itu memusuhi terhadap Arab, hatta balagot, sampai Arab itu, sehingga Arab itu sampai biulfatil ansabi, dengan kerukunan disebabkan nasab. Tanah suruha, sampai apa itu Arab itu, tanah suruha, terhadap saling tolong menolong Arab, alal qawi, atas orang yang kuat, al ayyidi, yang sangat kuat. Jadi ketika orang Arab itu mencegah gitu ya kan, mencegah dari kekuasaan yang mencengkeramnya gitu. Nah, dan kekuasaan itu pada akhirnya mencegah atau mencegah al-adha, sakit, rasa sakit atau sesuatu yang menyakitkan dari Arab gitu. Nah, kenapa Arab ini mencegah dari kekuasaan yang akan menghegemoninya, supaya dengan menjaga nasab itu dia dapat memperoleh kemenangan atas orang yang memusuhinya. Jadi gini, jadi kenapa orang Arab itu mementingkan nasab gitu, mementingkan klan, mementingkan keluarganya gitu. Karena dengan keluarganya itu dia memiliki kekuatan politis gitu, kekuatan politik yang dapat bergaining dengan kekuasaan gitu, kekuasaan yang ingin menguasainya gitu.
Dia mampu dengan nasabnya, dengan genealogi, dengan kekeluargaannya itu, mereka memiliki koalisi besar untuk mencegah dari sultan yang ingin menghegemoninya, yang ingin mengeksploitasinya gitu. Sehingga sultan itu pun mencegah gitu terhadap sesuatu yang menyakiti yang datang dari orang-orang Arab itu. Jadi atau sultan itu berusaha tidak menyakitinya gitu. Jadi istilahnya dengan kekuatan jaringan genealogi kekeluargaan, orang Arab ini memiliki kekuatan politik gitu untuk bergaining dengan kekuasaan gitu, agar kekuasaan itu tidak menyakitinya ataupun tidak saling menyakiti. Dan Arab pun kenapa menjaga nasab, genealogi genealogi keturunan dan kekeluargaan itu dijaga. Kenapa? Karena mutadhafiratan ala man nawaha, agar mereka memperoleh kemenangan gitu atas orang yang memusuhi gitu, memusuhi orang Arab tersebut. Jadi ini menarik sekali. Jadi kekuatan genealogi nasab keluarga, jaringan kekeluargaan itu oleh orang Arab sebagai kekuatan politik untuk mempertahankan eksistensinya, berhadapan dengan orang yang memusuhinya, membencinya, atau bahkan memeranginya gitu. Dan pada akhirnya dengan kekuatan keluarga itu bisa memperoleh kemenangan atas orang yang memerangi dan membencinya gitu. Ya, makanya ini menurut Muhammad Abid Al-Jabiri itu kan seorang pemikir Maroko, nalar Arab itu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua kabilah gitu, yang keempat ghanimah gitu. Kalau akidah itu ideologi, kabilah itu kekeluargaan, klan, kesukuan gitu kan, sektarianisme. Dan yang ketiga adalah faktor ghanimah atau ekonomi. Nah, ini selaras pandangan Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, pemikir Maroko ini, selaras dengan atau terkonfirmasi dengan persaksiannya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ini, bahwa memang kabilah itu kekeluargaan, klan, lalu kemudian genealogi, jaringan kekeluargaan itu sangat penting posisinya bagi orang Arab, sehingga orang Arab itu menjaganya untuk sebagai bergaining politik, bergaining kekuasaan, dan pada akhirnya mutadhafiratan ala man nawaha, sebagai kekuatan yang dapat memperoleh kemenangan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memusuhinya gitu. Ya. Jadi itulah kabilah ya. Jadi orang Arab itu sangat mementingkan kabilah itu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, jaringan kekeluargaan itu pun sebenarnya
sangat penting seperti kalau kita menelusuri genealogi kekeluargaan para kiai pesantren, mereka kuat itu karena kawin mawin. Keluarga, misalkan keluarga Pati Kajen itu masih keluarga dengan Jombang, Jombang masih keluarga dengan Surabaya, Surabaya masih keluarga dengan jadi kalau ditelusuri itu kawin mawin ya, saling saling menjodohkan antar kiai gitu kan ya, antar pengasuh pesantren. Mungkin dulunya sama-sama pesantren di satu guru gitu, lalu kemudian masing-masing punya pesantren, lalu kemudian masing-masing punya anaknya dijodohkan gitu, saling akhirnya menjadi ikatan keluarga gitu. Nah, ikatan keluarga itulah yang membuat jaringan pesantren itu kuat gitu. Hampir di tanah Jawa itu kalau ditelusuri itu semuanya memiliki sambungan nasab, memiliki genealogi kekeluargaan di antara para ulama, di antara para kiai yang khususnya di Nahdiyin ya. Nah, dan itu sebenarnya selaras dengan pandangannya Imam Mawardi bahwa genealogi kekeluargaan itu adalah modal politik dan mudah untuk memobilisasi gitu, memobilisasi massa, gerakan massa yang kalau dulu yang dihadapi adalah kolonialisme. Jaringan pesantren itu sudah punya hubungan ikatan kekeluargaan sehingga mudah untuk melakukan counter narasi terhadap kolonialisme misalkan, dan sekarang pun masih kuat gitu faktor kekeluargaan sebagai faktor yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk bargaining politik, bargaining position ya. Dan itu teori Imam Mawardi sudah dibicarakan di sini pada abad keempat, 100 tahun sebelum Imam Al-Ghazali lahir. Nah, karena Imam Mawardi ini lebih senior dari Imam Al-Ghazali, semasa dengan gurunya yaitu Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Lalu kemudian mutanasiratan. Dan kenapa orang Arab itu menjaga nasab, menjaga genealogi keluarga, itu mutanasiratan, untuk saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya kan? Alaman atas seseorang syakoha yang orang itu hendak memecah belah, wa'adaha, dan memusuhi orang Arab itu, ya kan? Jadi orang Arab kenapa mementingkan menjaga betul tentang genealogi kekeluargaan, nasab itu, karena untuk saling tolong menolong, bahu membahu dalam menghadapi pihak-pihak yang akan memecah belah gitu, pihak-pihak yang akan memusuhinya gitu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia kan kekeluargaan itu dijadikan semacam, kalau dalam konteks nasional dijadikan sebagai semacam kekuatan untuk counter narasi kolonialisme pada waktu di zaman penjajahan ya, dan musuh-musuh dan saling tolong menolong dalam menghadapi musuh itu yang memusuhi,
Ya kalau di NU para kiai itu kan memiliki genealogi sambungan kekeluargaan itu untuk menjaga NKRI gitu kan, menjaga NKRI dari rongrongan pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila, lalu kemudian ingin merongrong bangsa ini. Nah itu. Nah, hatta balagot sehingga orang Arab itu meraih gitu ya, biulfatil ansabi, dengan kerukunan atau tali kasih sayang itu dengan sebab nasab, tanasuroha alal qawil ayyad. Siap dia orang Arab itu bisa dengan kasih sayang yang dilandasi oleh genealogi nasab itu, dia bisa meraih tanasuroha, saling tolong menolong itu kan, atas orang yang kuat, al-ayyad yang sangat kuat. Maksudnya dari kalangan keluarganya itu berharap ada satu al-qawi al-ayyadi, orang yang kuat, yang sangat kuat, maksudnya sangat kuat secara politis, sehingga orang Arab ini genealogi nasab jaringan keluarga ini bisa dikerahkan untuk saling bahu membahu, untuk saling tolong menolong, ya kan, dalam membantu salah satu keluarganya yang menjadi tokoh politik atau menjadi tokoh nasional atau tokoh yang kuat secara politik gitu. Jadi itulah, jadi orang Arab ini kekabilahannya atau genealogi kekeluarganya ini sangat betul-betul dijadikan sebagai kekuatan yang dapat mengcounter orang-orang yang ingin mengganggu dari luar, ingin memecah belah gitu. Tapi kalau di internal negaranya, mereka berusaha mengusung dan membantu salah satu dari keluarganya yang mampu memiliki kekuatan dan memiliki intelektualitas yang baik gitu. Nah ini. Jadi mungkin kalau sampai sekarang kabilah itu, faktor kabilah, faktor jaringan kekeluargaan itu masih sangat kental di Arab. Contohnya seperti di Irak, lalu kemudian di Suriah gitu. Jadi meskipun mereka satu bahasa, ya kan, satu bahasa, orangnya mirip-mirip gitu. Tapi soal fanatisme, ya kan, fanatisme kesukuannya itu masih kental sampai sekarang. Meskipun setelah datangnya Islam itu lumayan mencair gitu, tidak separah sebelum datangnya Islam. Mereka sangat kental dengan kekabilahannya gitu, agak mencair. Tapi kalau kita baca di jurnal, di koran-koran Arab itu, soal kekabilahan masih sangat kental gitu ya. Kalau dulu kan ada kabilah Khazraj, ada kabilah banyak ya di zaman Nabi itu ya. Ya seperti Bashar Asad ya. Bashar Asad itu kan kabilah Alawiyin gitu kan ya. Nah, para Alawiyin jaringan kekeluargaannya ya mengusung Bashar Asad misalkan, contoh gitu. Nah, lalu
wa tahakkamat, dan orang Arab ini membikin hukum sendiri, maksudnya menghakimi menghakimi sendiri, membikin hukum sendiri, ya. Fihi di dalam al-qawi tahakkumal mutasalliti, seperti hukumnya orang yang menguasai, nah itu al-mutasyaddidi, yang melewati batas. Gitu. Jadi terkadang kalau salah satu dari keluarganya itu ada al-qawi al-ayyadi, jadi orang yang kuat, yang sangat kuat, itu mereka, itu orang Arab itu, para keluarganya itu menghukumi, ya, di dalam al-qawi al-ayyadi itu seperti hukum orang yang memiliki kekuasaan absolut, gitu, yang melewati batas, atau otoritarianisme, gitu. Jadi kalau misalkan satu kabilah itu ada satu orang yang kuat, gitu, secara politis pengaruhnya sangat kuat. Nah, lalu kemudian jaringan kekabilahannya atau ke klan atau ke kerabatannya itu mengusungnya, gitu. Itu seringkali itu menjadi al-mutasallit al-mutasyaddid, jadi hegemonik, gitu, hegemonik, lalu kemudian melampaui batas, dan otoriter, gitu, lebih cenderung ke otoriter, ya. Nah, waqad a'dzara, dan sungguh membuat alasan Nabiullah, nabinya Allah, Lut, yaitu maksudnya Nabi Lut alaihissalam, nafsahu, terhadap dirinya Lut, hina adama, ketika Lut itu sunyi atau tidak punya asyuratan, tidak punya teman atau tidak punya keluarga. Tansuruha, yang asyiro itu menolong Lut. Jadi Lut itu membuat alasan, ya, kenapa dia tidak memiliki teman atau keluarga yang dapat menolongnya, gitu kan. Faqala, kemudian Lut itu berkata, liman, kepada seorang, ba'atha, yang mengutus Lut itu, ilaihim, kepada man. Jadi Lut berkata kepada seseorang yang mengutus, yang Lut itu mengutus kepadanya, apa yang dikatakan, lau annali bikum quwwah au awi ila ruknin syadid, yakni asyiratan mani'atan. Lau annali, jika sesungguhnya bagiku, bikum, dengan kamu sekalian, dengan sebab kamu sekalian, quwwatun, memiliki kekuatan, au awi, atau saya mengungsi, berlindung, ila ruknin, kepada teman, kepada saudara, syadidin, yang kuat, yakni maksudnya Lut dengan ruknin itu asyirotan, yaitu klan atau keluarga besar, gitu, maniatan, yang dapat
yang dapat mencegahnya gitu. Jadi jika saya ini memiliki kekuatan dengan sebab kamu sekalian, atau saya berlindung kepada salah satu keluargaku yang kuat, maksudnya adalah asyuratan mani'atan, yaitu keluarga yang dapat mencegah dari dari usikan, dari gangguan, dan dari gangguan orang lain. Nah, artinya maksudnya ini jika saja, pokoknya law ini kan, law itu kalau jika saja, jadi jika saja saya memiliki kekuatan di hadapan kamu sekalian, atau saya dapat mengungsi berlindung pada keluarga yang kuat gitu. Jadi ini law itu menghayal tapi tidak realistis gitu. Maksudnya kenyataannya dia tidak punya keluarga yang dapat melindunginya, atau dia tidak punya kekuatan gitu. Jadi fungsinya law itu kan, kalau dulu kita pesantren tuh, law itu harfu syaiton gitu, huruf setan, karena menghayal jika gitu, tapi itu maksudnya sesuatu yang tidak realistis dan tidak terjadi gitu. Nah, ini kan law itu digunakan oleh Nabi Lut ini, dia ingin menyindir bahwa ya andai saja saya itu punya gitu kekuatan atau keluarga yang dapat melindungiku, tapi maksudnya itu mengandai-andai saja gitu. Pada kenyataannya beliau tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya gitu. Nah ini warwa, dan meriwayatkan Abu Salamah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah, qala, itu Rasulullah berkata, rahimah, semoga menyayangi, Allah Lutan, terhadap Nabi Lut. Laqad kana, sungguh ada Nabi Lut itu ya'wi, mengungsi, Nabi Lut itu ila ruknin, kepada zat syadidin, yang sangat kuat, yakni maksudnya Nabi Muhammad dengan ruknin itu Allah Azza wa Jalla. Nah ini, jadi karena Nabi Lut itu tidak memiliki keluarga yang dapat, keluarga yang kuat yang dapat menaunginya, dan Nabi Lut bisa berlindung kepadanya, ya kan, karena tidak punya keluarga demikian, sehingga Allah menyayangi Nabi Lut, dan Nabi Lut itu mengungsi atau berlindung kepada ruknin syadid. Maksudnya ruknin syadid adalah zat yang maha kuat, yaitu Allah gitu. Jadi Nabi Lut tidak berlindung kepada salah satu keluarganya yang kuat, tapi Nabi Lut berlindung kepada Allah, zat yang maha kuat gitu. Wa qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasul, ma ba'atha, tidak mengutus Allah ta'ala mahalur Allah, min nabiyyin, dari nabi, ba'dahu, setelahnya Lut, illa bi tharwatin, kecuali dalam tharwa itu kekayaan atau banyaknya harta, min qaumihi, dari kaumnya Nabi. Jadi Allah itu tidak mengutus
nabi setelah Nabi Lut kecuali dalam keadaan kaya gitu. Iya, jadi waqala dan berkata Wahab laqad raddat, sungguh mengembalikan ar-rusulu utusan ala Lutin atas Nabi Lut, waqalu dan rusul itu berkata inna ruknaka lasyadid, sesungguhnya zat yang dapat melindungimu lasyadid itu sungguh kuat. Ya, jadi Lut ini ya kalau dilihat dari orang-orang pada zamannya, dia tidak memiliki keluarga, tapi kan Kan'an, lalu kemudian itu kan dalam kisahnya itu tidak berpihak kepada bapaknya, yaitu Lut, ya kan. Nah, sehingga Lut ini dalam hidupnya ya tidak ada keluarga yang dapat bisa sebagai sandaran. Nah, tapi orang-orang melihatnya karena Lut itu betul-betul orang yang soleh, dia hanya memiliki sandaran yaitu Allah, gitu, Tuhan yang Maha Kuat, sehingga orang-orang pun mengatakan inna ruknaka lasyadid, yaitu zat yang dapat melindungimu itu adalah zat yang paling kuat, gitu katanya, yang Maha Kuat, gitu. Waruwiya dan diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, kana itu ada, Nabi itu la yatruku, Nabi tidak meninggalkan al-mar'a, terhadap seseorang, mafrojan. Mafrojan itu di bawah ini dijelaskan adalah orang yang tidak menyatu dengan bangsanya, dengan kabilahnya, gitu. Jadi sendirian, gitu. Hatta yadhummuhu, sampai Nabi itu mengumpulkan terhadap almar'u itu ila qabilatin, kepada kabilahnya, kepada klannya. Yakunu, yang ada, almar'u itu ilaiha, menuju kepada kabilah itu. Ya, jadi Nabi sendiri, ya kan, ini konteksnya ini, Nabi ini kan punya banyak sahabat, ya kan, atau bahkan ketika konflik itu setelah selesai, lalu kemudian islah, rekonsiliasi. Nah, itu kalau ada orang-orang yang sendirian, yang berpisah dari kabilahnya, atau sahabat yang berpisah dari kabilahnya, ya, misalkan ada sahabat yang masuk Islam bersama Nabi, lalu kemudian keluarganya itu masih, kabilahnya itu masih, misalkan belum masuk Islam, gitu. Nah, Nabi itu terhadap orang-orang yang berpisah, gitu, berpisah dari keluarganya, dari kabilahnya, gitu, itu tidak meninggalkan sendirian, gitu, sampai Nabi itu berusaha mengumpulkan orang itu
kepada kabilahnya, kepada klannya, kepada keluarga besarnya yang ditujunya, yang dituju oleh seseorang yang menyendiri itu. Jadi artinya bahwa Nabi itu ingin kekeluargaan itu harus tetap kokoh, dijaga gitu. Meskipun ada perbedaan gitu, perbedaan agama, perbedaan suku, bukan perbedaan agama ini ya, atau perbedaan prinsip gitu, perbedaan pendapat. Nah ini Nabi kalau melihat orang ya, seseorang yang pisah dari kabilahnya gitu, di mana orang ini ya pisahnya mungkin karena perbedaan pandangan, perbedaan prinsip atau perbedaan agama gitu. Nah Nabi ini berusaha agar orang ini tidak sendirian, orang ini tidak bagai berusaha Nabi orang ini dikumpulkan kembali gitu loh, dikumpulkan kembali kepada kabilahnya gitu, meskipun ada perbedaan gitu. Jadi tidak meninggalkan sendiri orang yang pisah dari keluarganya atau dari kabilahnya, sampai Nabi itu mengumpulkannya kembali dengan kabilahnya atau dengan klannya atau keluarga besarnya gitu. Nah ini qala berkata Ar-Riyashi, Pak Riyashi, Al-Mufarraj. Mufarraj itu yang dimaksud mufarraj itu alladzi seseorang la yuntama, ya kan, yang tidak yuntama itu dinisbatkan atau ya ila qabilatin, satu kabilah, yakunu yang ada, alladzi itu minha dari kabilah. Artinya mufarraj itu seorang yang tidak dinisbatkan atau ya yang tidak dinisbatkan kepada kabilah, tapi sebenarnya dia itu berasal dari kabilah itu gitu. Artinya memang agak serem pada masa Nabi. Jadi kalau beda prinsip, orang itu dikeluarkan dari kabilahnya, dikeluarkan dari kesukuannya. Itu al-mufarraj namanya, orang yang tidak diakui gitu loh, orang yang tidak diakui oleh klannya, oleh sukunya, oleh kabilahnya gitu. Padahal dia lahir dan besar dari suku itu gitu. Nah Nabi itu tidak meninggalkan orang itu sendirian. Nabi berusaha lobby, rekonsiliasi, musyawarah dengan kabilahnya agar orang yang dikeluarkan dari kabilahnya, agar orang yang tidak diakui oleh kabilahnya itu kembali diterima lagi gitu. Sehingga tidak ada keretakan gitu di dalam kabilah itu. Wa kullu dzalika, ya adapun hadis yang dijelaskan tadi itu hasun adalah upaya untuk menyemangati, semangat atau motivasi. Hasun itu motivasi minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ulfati dari kerukunan, dari kasih sayang. Wakafun dan mencegah anil firqati dari perpecahan gitu loh. Jadi hadis ini adalah motivasi dari Nabi agar kekeluargaan, genealogi,
keluarga, suku, kabilah, ya kan, itu harus menjadi faktor adanya kerukunan, kohesi sosial yang kuat gitu kan, dan mencegah perpecahan gitu loh. Jadi kalau kan tadi al-mufarraj itu orang yang dikeluarkan dari kabilahnya gitu kan, tidak dianggap sebagai bagian dari sukunya gitu. Nah, Nabi itu tidak setuju seperti itu. Nabi berusaha agar orang itu kembali diakui oleh sukunya, oleh kabilahnya, agar terjadi ulfah, ya, terjadi kerukunan dan mencegah dari perpecahan gitu. Walidzalika, dan karena hathun minhu tadi, qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, kam aman, barang siapa kathuro memperbanyak, syawada qaumin golongannya satu kaum, fahuwa maka adapun man itu minhum dari kaum tersebut. Man kathuro syawada qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang memperbanyak golongan satu kaum, maka seseorang itu bagian dari kaum tersebut. Ya, jadi kaum, ya. Jadi ada konsepnya itu, ada kabilah, ada kaum. Nah, ini jadi Nabi itu menariknya, beliau itu tetap mempertahankan kabilah gitu kan. Ya kan. Nah, kabilah ini sebagai sebagai satu poin untuk mengusung kerukunan. Itu kabilah-kabilah itu dipelihara agar kabilah ini tetap rukun, tidak terjadi perpecahan di internal kabilah masing-masing, dan di antara kabilah dengan kabilah ini itu lintas kabilah itu di atasnya itu adalah kaum gitu. Jadi, nah istilahnya kaum muslimin gitu kan. Jadi itu sebenarnya Nabi mengakui eksistensi kabilah gitu kan, menghargai perbedaan-perbedaan itu. Tapi Nabi mengajukan konsep yang lebih universal lagi, di atas kabilah itu adalah kaum gitu. Jadi dengan adanya kaum itu konsep yang ingin menetralisir dari fanatisme kekabilahan, kesukuan gitu. Ta'asubiyah, ya, menetralisir atau menghilangkan ta'asubiyah atau fanatisme golongan, menghilangkan sektarianisme gitu kan, menghilangkan kesukuan. Karena kalau kesukuannya tinggi, fanatisme kesukuannya tinggi, itu sensitif gitu ya, sensitif dan bisa berpotensi terjadinya perpecahan dengan suku yang lain, karena misalkan ada sedikit persoalan kesalahpahaman atau yang lainnya, sehingga lintas kabilah itu diikat dengan konsep kaum itu. Hebat Nabi itu. Jadi orang yang memperbanyak, ya kan, golongan kaum itu, ya dia bagian dari kaum tersebut. Artinya dari lintas kabilah ini, dia kan ingin disatukan, mengerucut ke kaum gitu. Nah, tetap dijaga eksistensi kabilah-kabilah ini
dihargai perbedaannya, jangan ada perpecahan di dalamnya, gitu kan. Jangan ada konflik antar kabilah, gitu kan. Nah, untuk merajut ya kan tali kasih, untuk merajut persatuan dan kesatuan antar kabilah itu di atasnya, yaitu dengan adanya kaum itu. Kaum muslimin kan gitu ya. Kaum muslimin berarti itu semua kabilah, semua ras, semua golongan ada di situ gitu. Wa idza kana, dan ketika ada an-nasabu, nasab bihadhil manzilati, dengan inilah pangkat atau dengan kedudukan, minal ulfati, dari kerukunan atau dari kasih sayang, faqad ta'arrada, maka ta'arrada menjadi menghadap lahu kepada nasab, awaridu, sesuatu yang accident, sesuatu yang datang kemudian gitu, awarid, tamna'u, yang mencegah, ya kan, awarid itu minha, dari ulfah. Nah itu ya, jadi watab'atsu, dan awarid itu membangkitkan, alal firqati, atas perpecahan, al munafiyati, yang menafikan, laha, kepada ulfah, ya kan itu. Jadi ketika nasab atau genealogi kekeluargaan itu berada pada level yang dapat mengusung kerukunan, yang dapat menumbuhkan kasih sayang, ya kan, maka gitu ada hal-hal yang accident, sesuatu yang baru datang kemudian itu menghadap dan berusaha mencegah, ya kan, nasab itu sebagai faktor adanya kerukunan tersebut. Dan awarid itu pun, atau sesuatu yang datang kemudian itu, dapat membangkitkan perpecahan yang menafikan kerukunan. Artinya jadi ada gangguan gitu, sesuatu yang datang kemudian, accident, yang berusaha gitu, yang tadinya nasab itu adalah salah satu penyebab munculnya atau terwujudnya kerukunan, nah itu ada faktor-faktor accident yang ingin menggagalkannya gitu, agar nasab itu jangan menjadi penyebab adanya ulfah, adanya kerukunan gitu. Dan sesuatu yang bersifat aksiden pun itu juga terus membangkitkan permusuhan, perpecahan, ya kan, di internal nasab tersebut. Ya jadi gini, nasab, genealogi kekeluargaan, lalu kemudian kabilah tadi itu kan salah satu sebab yang dapat menciptakan kerukunan gitu. Nah, dalam perjalanannya itu ada awarid, ada hal-hal yang accident yang datang kemudian, yang mencoba mengacau gitu, yang mencoba misalkan mengadu domba, lalu kemudian
memecah belah gitu ya, memprovokasi agar keluarga itu menjadi pecah gitu, dan genealogi kekeluargaan itu menjadi tidak solid lagi gitu, keluarga retak gitu, dan bisa terpapar dan terpengaruhi dan bahkan bisa direkrut oleh pihak lain gitu untuk kepentingan yang lain gitu. Nah, gitu ya, keluarga ya, misalkan ya faizan, maka ketika ta'arradalahu itu qad lazima, sungguh tetap an-nasifu, kita mensifati halal ansabi, terhadap keadaannya nasab, genealogi keluarga, wama, dan sesuatu ya'rudu yang aksiden yang datang kemudian, laha, kepada ansab, minal asbabi, dari sebab-sebab. Ya jadi ya memang jadi nasab itu tetap ya menjadi perekat ya kan, terjadinya kerukunan itu ya, meskipun ada yang ingin memecah belah, ada yang memprovokasi gitu kan. Nah, itu satu gangguan yang mestinya harus diwaspadai gitu. Fa jumlatul ansabi, maka secara global nasab itu, sesungguhnya ansab tanqosimu, itu menjadi terbagi, ansab itu salah satu aksamin, terbagi menjadi 3 bagian. Qismun, bagian yang pertama, waliduna, orang tua. Yang pertama, orang-orang tua, maksudnya ibu, bapak, kakek, nenek, gitu, dan seterusnya. Waqismun, dan bagian yang kedua, mauluduna, anak-anak yang dilahirkan, ya, anak, cucu, buyut, canggawareng, udag-udag siwul kalau bahasa Cirebonnya itu. Jadi nama-namanya waqismun. Nah, dan bagian yang ketiga, nah, munasibuna. Nah, ini orang-orang yang sebangsa dan setanah air. Nah, ini menarik. Jadi Imam Mawardi memiliki konsep nasab. Jadi nasab itu, genealogi kekeluargaan itu ada 3. Yang pertama, orang-orang tua, maksudnya orang-orang yang melahirkan, orang-orang tua. Yang kedua, mauluduna, orang-orang yang dilahirkan. Berarti walidun dengan mauludun ini kaitannya hubungan biologis, ya kan? Hubungan keluarga biologis gitu. Lalu yang ketiga, ansab, nasab, genealogi kekeluargaan itu, yang ketiga itu munasibuna, ya, orang-orang yang sebangsa dan setanah air. Itu menarik ya. Jadi kita punya nasab, genealogi itu, genealogi keluarga biologis dan keluarga ideologis gitu ya. Maksudnya kalau bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila, NKRI, nah itu juga keluarga gitu loh. Nah, walikulli qismin, bagi setiap golongan, bagi setiap bagian yang ada 3 tadi, minhum, dari salah satu aksam tadi, dari 3 golongan tadi, 3 bagian tadi, manzilatun,
memiliki level, memiliki derajat minal birri dari kebaikan, wasilati dan hubungan, jaringan, networking itu. Gitu. Jadi masing-masing dari tiga macam nasab tadi, ya kan, itu memiliki masing-masing memiliki levelnya, level kebaikan dan level silah, hubungan, genealogi, networking atau jaringan. Nah, lalu kemudian wa'aridun, dan sesuatu yang aksiden yang datang kemudian yang mengganggu, yang akan menghalang-halangi, yatra'u yang datang kemudian, ya kan. Jadi satu sisi, ya kan, ada kebaikan, ada silah, ada hubungan, tapi juga ada tantangan gitu. Fayab'atsu, kemudian arid itu tantangan yang menghalang-halangi, yang mencoba menghalang-halanginya itu membangkitkan alal uquqi atas sikap berani terhadap orang tua, wal qati'ati, dan sikap memutus tali kasih, memutus persaudaraan, memutus persahabatan itu. Jadi provokator gitu. Arid yatra'u fayab'atu 'alal 'uquq wal qati'ah ini adalah sesuatu yang ngompori agar generasi generasi muda agar ngelunjak berani kepada uquq itu berani, tapi dalam pengertian yang negatif gitu ya. Ya ngelunjak terhadap generasi tua gitu kan. Lalu kemudian memecah belah setelah berani, lalu kemudian memecah belah, lalu kemudian qati'ah juga mecah belah ini kan. Ya kan, jadi arid yatra'u itu faktor yang menghalang-halangi adanya kebaikan dan silah hubungan dari nasab itu, ya provokator yang ingin memecah belah. Wal qati'ah itu memecah belah. Fa amal waliduna, maka adapun orang-orang tua, ya orang-orang tua, fahum, adapun walidun al-aba, bapak-bapak, ya kan, bapak, wal ummahat, dan ibu, ya kan, wal ajdad, al-ajdad itu kakek, ya kan, wal jaddat, dan nenek gitu. Jadi al-ajdad itu orang Jawa sih mbah lanang, kalau jaddat itu mbah wadon. Nah, jadi kakek nenek, itu yang dinamakan walidun. Wahum, adapun walidun, orang tua, mausumuna, ditandai ma'a salamati ahwalihim, serta selamatnya keadaannya walidun, bil khuluqaini, dengan kedua akhlak, ya, dengan kedua perangai. Ahaduhuma, salah satu dari khuluqaini itu lazimun, yang bersifat niscaya atau yang bersifat tetap bitab'i, pada wataknya. Jadi akhlak bawaan, lazimun bitab'i itu yang akhlak yang terpatri, yang secara alamiah, watak atau karakter.
Wathani, adapun yang kedua, hadisun, akhlak yang bersifat kebaruan, ya kan, bil iktisabi, dengan melalui upaya, gitu, dengan ya. Jadi akhlaknya orang tua itu ada yang otentik, gitu, lazimun bitab'i, otentik yang memang wataknya, dan yang kedua itu etika yang hadis, yang baru, yang dihasilkan mungkin melalui membaca, melalui iktisab itu ya dengan melalui usaha, ya, usaha membaca, memperbanyak wawasan, dan mungkin dari pesantren, ditempa di pesantren, di sekolahan, di kuliahan, di kehidupan, dalam pergaulan sosial, gitu. Nah, itu yang sehingga membentuk karakter atau membentuk akhlak, gitu. Jadi akhlak itu ada dua, ya. Yang pertama memang bawaan, gitu kan. Yang kedua akhlak yang hadisun bi iktisab, yang baru, yang didapatkan melalui usaha, ya, usaha belajar, usaha meneladani tokoh-tokoh, ya, ditempa di pesantren, di sekolah, di kuliah, gitulah. Nah, fa'amama, maka adapun sesuatu karena yang ada, ma itu laziman, yang tetap, bitob'i, pada wataknya, sesuatu yang sesuatu yang naluriah, yang otentik, watak perangainya orang-orang tua itu, fahuwa, adapun ma itu al-hadru, berhati-hati, wal isfaqu, wal isfaq itu welas asih, wadzalika, adapun hal hadr wal infaq, la yantaqilu, itu tidak berubah atau tidak berpindah, anil waladi, dari orang tua, bihalin, dalam keadaan apapun. Nah, ini jadi watak otentik, gitu kan, akhlak, ya, watak yang otentik, yang terpatri dalam diri orang tua itu, yaitu al-hadru wal isfaq, berhati-hati dan memiliki welas asih yang tulus kepada anaknya, dan ini tidak bisa berubah dari orang tua, ya kan. Jadi orang tua kepada anaknya itu kan, kepada generasi setelahnya, generasi berikutnya, dia akan selalu berhati-hati, ya kan, wejangan, memberi wejangan dengan hati-hati, menasehati agar hati-hati, gitu kan, ya, hati-hatilah. Lalu kemudian yang kedua, welas asih, cinta yang tulus, gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, likulli syai'in, ya, bagi setiap sesuatu, thamrotun, memiliki buah, wa thamrotul qalbi, adapun buah hati, al-waladu, adalah anak. Nah, ini anak adalah buah hati orang tuanya. Itu adalah perkataannya Nabi Muhammad yang sudah terkenal kan, kita kan di buku-buku, di mana-mana, anak adalah buah hati orang tuanya. Itu perkataannya Nabi Muhammad, wa thamratul qalbi al-waladu, buahnya hati adalah anak, gitu. Setiap sesuatu memiliki buah, ya, yang akan dipanen, gitu kan. Dan buah hati orang tua adalah anak. Menarik ini.
Nah, tapi waruya dan diriwayatkan anhu dari Nabi, annahu sesungguhnya Nabi, qala itu berkata, Nabi itu, apa yang dikatakan Nabi, al-waladu, adapun anak. Nah, mabkhalatun, ya kan, apa ya, pihak atas sesuatu yang dapat menjadikan seseorang pelit. Majhalatun, dan menjadikan seseorang bodoh. Majbanatun, menjadikan seseorang takut. Mahzanatun, dan menjadikan seseorang susah. Gitu. Jadi maksudnya anak itu, ya kan, mabjalatun, jadi menjadikan orang tua itu pelit, anak gitu, ya kan. Jadi misalkan orang tua itu menjadikan mabkhalah, jadi orang yang menjadi pelit karena anaknya. Ya misalkan mau sedekah, aduh sayang, mending untuk anak sendiri saja. Mau wakaf, aduh sayang, mending untuk warisan anak saja. Jadi ingin berbuat baik itu terhalang-halangi karena orang tua memanjakan anaknya gitu. Jadi mabkhalah. Jadi anak itu kalau dimanjakan, ya kan, menjadikan faktor anak menjadi faktor orang tua menjadi pelit gitu. Karena inginnya hartanya itu tidak dikemanakan, tidak dibagikan ke orang lain, cukup untuk anaknya saja gitu. Itu kan berarti dia pelit jadinya. Nah, majhalatun, anak juga bisa menjadikan orang tua itu menjadi bodoh gitu. Jadi ini gambaran anak ini ya, anak yang dimanja gitu. Ya misalkan kan kalau orang tua yang kritis, ya kan, ya kita harus melihat objektif terhadap anaknya, gitu, terhadap anak kita gitu ya. Nah, jangan senantiasa anak itu di mata kita itu perfect gitu. Di mata kita itu tidak ada cacatnya, pokoknya apalah lah, hebat lah gitu. Padahal anaknya boleh jadi tidak hebat, padahal anaknya boleh jadi tidak sesempurna yang kita bayangkan, padahal anaknya boleh jadi jauh dari yang kita harapkan gitu. Tapi orang tua yang memanjakan anaknya jadi selalu mengunggul-unggulkan anaknya. Ya, jadi seolah akhirnya kan kita menjadi sebagai orang tua itu dijadikan oleh anak ya menjadi kita seperti orang bodoh gitu. Ya kalau orang pintar itu kan kritis kan ya. Ya kalau baik katakan baik, sempurna katakan sempurna kan. Nah kalau tumpul kritisismenya, ya kan, tidak objektif lagi, lalu menganggap anak itu sempurna padahal jauh dari kesempurnaan, itu kan kita menjadi orang seperti orang bodoh gitu kan ya. Jadi majhalatun gitu. Nah, ya ini juga warning dari Nabi. Lalu kemudian anak juga bisa menjadi majbanatun. Kita menjadi takut, menjadi penakut gitu. Jadi anak ya seperti emas itu, kalau harus diproteksi
ya kan, diproteksi gitu kan, karena kita takut. Lalu kita menyikapi anak juga seperti kita posesif gitu kan, seolah-olah anak itu tidak boleh berhubungan, bersosialisasi dengan teman-temannya, lalu kita memprotek sedemikian rupa, jadi anak itu tidak punya gerak apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa. Nah itu kita menjadi anak itu bisa menjadikan kita itu penakut, posesif gitu kan. Mahzanatun, dan anak juga bisa menjadikan kita susah, ya kan susah kalau anaknya selalu ingin dituruti kemauannya gitu kan. Nah itu kan kita susah gitu. Kalau selalu ingin terus dipenuhi keinginannya, anak itu menjadi anak yang tidak tahu diri ya, tidak tahu kondisi orang tuanya gitu. Jadi sehingga orang tuanya itu susah, merasa susah, selalu dituntut oleh anaknya untuk beli ini beli itu kan, jadi susah gitu. Jadi memanjakan anak itu menjadikan anak tidak sensitif, tidak peka, tidak mau memaklumi, memahami kondisi orang tuanya gitu. Nah itu, ini warning dari Nabi gitu. Fa akhbaro, kemudian Nabi ini memberi kabar, annal hadro, sesungguhnya berhati-hati ya, alaihi, atas walad yuksibu, yang dapat menumbuhkan hadar itu hadhil awsaf, terhadap sifat-sifat ini. Wa yuhtisu, dan al-hadar ini memperbarui hadil akhlak, terhadap inilah akhlak. Jadi hadar ini maksudnya berarti ya berhati-hati. Iya maksudnya berhati-hati, ya berhati-hati terhadap sifat-sifat yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Waqad kariha, dan sungguh membenci kaum tolabal waladi, mencari anak. Karihatan, karena benci, dihadil halati, terhadap inilah keadaan, allati, yang layak tiru, yang tidak kuasa kaum itu, tidak mampu kaum itu, ala daf'iha, atas menolak allati an nafsihi, dari dirinya kaum, liluzumiha, karena tetapnya allati top'an, secara pasti, wa hudusiha, dan memperbaruinya hadil hala hatman, secara pasti. Ya, ini benar. Jadi kaum itu tidak suka, benci tolabal walad, jadi untuk mencari anak ya, karena benci dengan keadaan yang tadi itu. Anak itu bisa menjadikan orang pelit, bisa menjadikan orang bodoh, bisa menjadikan orang penakut, menjadikan orang susah gitu ya. Nah itu sehingga ada satu kaum itu benci untuk ikhtiar memiliki anak gitu. Karena dia tidak memiliki kekuasaan untuk menolak sifat-sifat yang disebutkan Nabi tadi itu. Ya ini sih kasuistiknya. Jadi bahkan bukan hanya benci mencari anak, tapi benci menikah itu. Ada orang yang jomblo sampai meninggal itu banyak kan. Atau ya jomblo itu kan pilihan ya.
jomblo itu kan adalah hak bagi semua bangsa ya. Maksudnya siapa saja itu boleh jomblo gitu. Artinya tolabal walad ini kan bisa wakot kariha kaumun tolabal walad. Satu kaum itu benci mencari anak itu bisa jadi dengan cara apa? Dengan cara tidak menikah. Tidak menikah sehingga dia tidak memiliki anak. Atau bisa jadi dia menikah tapi tidak mau punya anak gitu. Karena tadi dia tidak mau repot, dia tidak mau menjadi takut karena ada anak dan lain sebagainya yang disebutkan tadi itu. Ya tapi kalau ada juga orang jomblo karena sibuk mencari ilmu, berdakwah, mengajarkan ilmu, menulis kitab. Ya, ada salah satu ulama itu yang menulis al-ulama al-uzzab, ya, ulama-ulama jomblo sampai wafatnya itu tetap eksis dengan kejombloannya. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena sibuk menulis buku, menulis kitab, berdakwah, mengajarkan kitabnya, gitu, membimbing umat gitu sampai tidak terasa. Faqad qila, kemudian dikatakan atau ditanyakan Yahya bin Zakaria, kepada Yahya bin Zakaria alaihi wasallam, ma baluka tukrihul walada. Adapun apa baluka, keadaanmu, apa tukrihu, kamu benci al-walada, terhadap anak. Iya kan. Jadi Yahya bin Zakaria ditanya, kenapa kamu kok tidak suka kalau punya anak? Itu. Faqala, kemudian Yahya menjawab atau berkata, apa li bagiku, walil waladi, dan bagi anak. Ya apa yang bisa harapkan bagiku dan bagi anak. In asya, ketika walad itu hidup, ketika anak itu hidup, kadani, maka walad itu akan membebaniku, membuat aku susah, katanya. Wa in mata, dan ketika walad itu mati, haddani, maka walad itu akan merobohkanku atau akan merusakku. Gitu. Jadi ini ada satu pandangan yang tidak suka punya anak gitu ya, Yahya bin Zakaria ini. Nah, apa katanya? Kalau anak itu hidup, maka anak itu akan menyengsarakanku, membuat aku susah, katanya gitu. Dan ketika anak itu mati, maka anak itu akan merobohkanku, atau ya. Nah, wakila, dan dikatakan di Isa ibni Maryam alaihi wassalam, kepada Nabi Isa bin Maryam, nah, Yesus kalau menurut kalangan Nasraninya, dikatakan ala tatazawaju, ya kenapa kamu tidak menikah wahai Yesus, wahai Nabi Isa bin Maryam? Faqala, kemudian Isa menjawab atau berkata, innama yuhabbu, sesungguhnya dicintai, at-takatsuru, memperbanyak, fidaril baqai, untuk meraih bekal di daril baqa, di tempat abadi, yaitu akhirat. Iya kan? Jadi ya, tapi nggak tahu, barangkali ada versi yang lain, tapi kalau di versi kitab ini, Nabi Isa ini jomblo sampai wafatnya. Tidak tahu saya, barangkali ada penjelasan yang lain.
Barangkali ada penjelasan yang lain kalau Nabi Isa nikah lalu punya anak, punya cucu, lalu kemudian cucunya masih keturunannya masih hidup sampai sekarang. Saya belum punya penjelasan itu. Kalau di penjelasan sini sih berarti Nabi Isa itu, Yesus ini tidak kawin sampai diangkat ke langit ya. Kenapa kamu tidak kawin? Ya, jadi jomblonya Nabi Isa itu alasannya diplomatis ya, karena beliau itu lebih cinta memperbanyak bekal fidaril baqo di wilayah atau di daerah keabadian, yaitu akhirat. Ya berarti memperbanyak amal baik, amal soleh dan ibadah gitu. Nah, wa ammama, dan adapun sesuatu kana yang ada ma itu hadisan yang baru, yang hasil pembaruan bil iktisabi dengan dihasilkan melalui usaha, ya kan. Fahia, maka adapun ma itu al mahabbatu adalah cinta, ya kan. Jadi tadi kan ada dua perangai orang tua tuh. Yang pertama watak asli, watak otentik, dan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang dihasilkan melalui usaha, dan itu adalah cinta. Allati tanmi, yang mahabbah itu berkembang atau dinamis, ma'al awqati, bersama berjalannya waktu-waktu. Cinta itu ternyata dinamis. Wa tataghayaru, dan cinta itu berubah-ubah, ma'ataghayyuril halati, ya kan, bersamaan dengan perubahan keadaan. Cinta itu tidak statis gitu. Cinta itu dinamis gitu, sesuai situasi, kondisi, waktu, dan keadaan. Itu bisa berubah gitu. Waruwiyah, dan diriwayatkan ani Nabi, dari Nabi SAW, annahu, sungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, al waladu, adapun anak, anwatu, adalah, nah ini anwatu, menjadi gantungan hati. Gantungan hati ya anwat itu kalau bahasa Jawanya cantolane hati ya, tambatan hati, pas nggak ya? Ya, anwatu lebih anwat yang lebih menjadi tambatan hati atau cantelannya hati. Yakni maksudnya Nabi itu anna hubbahu, sesungguhnya cinta terhadap walad, mulsikun, ditemukan biniyatil qalbi, dengan cantolannya hati. Jadi tambatan hati atau cantelannya hati itu anak. Cinta itu, cinta terhadap anak itu, ya kan, ditemukan sebagai cantelannya hati. Fa'inin sorofa, maka ketika menjadi berpaling alwalidu bapak atau orang tua, an hubbil waladi, dari cinta terhadap anaknya, falesa, maka tidak ada dalika insorofa li bughdin, itu karena marah, minhu, dari walid, walakin, akan tapi, li salwatin, tapi karena
bisa disalwatin karena menghibur diri, menghibur hati, hadasat yang baru, yang aksiden min uquqin dari ya menghibur diri, disalwatin itu menghibur hati gitu, hadasat yang baru min uquqin dari beraninya atau ngelunjaknya walad kepada walid, au taksirin atau sembrono, ma'a baqail hadri serta tetapnya berhati-hatinya walid, wal isfaqi dan ulas asih, alladzi yang la yazalu yang tidak hilang, minhu anhu dari walid, wala yantaqilu dan tidak berpindah, alladzi itu minhu dari walid. Maksudnya gini, ini. Jadi ketika orang tua itu menyatakan dia tidak cinta lagi kepada anaknya, gitu kan, dia benci kepada anaknya, misalkan ngomong begitu ya, itu falaysa dzalik li bughdin minhu, bukan berarti karena orang tua itu benci kepada anaknya, gitu, tapi karena dia karena dia merasa ya kan, merasa anaknya itu uquq au taksir, berani ngelunjak melawan orang tuanya gitu, sehingga hatinya itu terluka dan dia ingin menghibur hatinya dengan istilahnya dia mengatakan, saya tidak sayang lagi kepada kamu, silahkan kamu pergi dari rumah ini, misalkan begitu. Itu sebenarnya hanya ingin mengobati luka hatinya karena orang tua itu sudah mendapatkan perlawanan, kedurhakaan, kesembronoan dan keberanian dari anaknya itu. Jadi meskipun di hati nuraninya itu ma'a baqail hadri wal isfaq, tetap allati la yazalu anhu wa la yantaqilu minhu. Jadi di dalam hatinya itu tetap ingin memperhatikan anaknya, lalu kemudian welas asih, cintanya yang tulus itu tidak pernah hilang dan tidak pernah berkurang dan berpindah gitu. Jadi hanya kalau istilah Arabnya itu istilahnya raddul fi'li. Jadi anak itu berani ngelunjak melawan, melecehkan orang tuanya, uquq gitu kan. Nah karena anak mengelunjak kepada orang tuanya, sehingga orang tua itu melakukan raddul fi'li atau reaksi balik terhadap anaknya yang ngelunjak itu dengan cara ya ngomong, ya saya tidak sayang lagi kepada kamu silahkan keluar, minggat kamu dan lain sebagainya gitu. Itu hanya pemanis, itu hanya ingin melipur hatinya yang lara gitu, yang sebenarnya di dalam hatinya itu menangis gitu. Kenapa anak saya kok menjadi anak durhaka, anak saya kok berani kepada orang tua, menangis di dalam hatinya itu. Karena sesungguhnya di dalam hatinya itu masih kokoh cinta kasihnya, masih kokoh perhatiannya, tidak berkurang sedikit pun. Yaitu hanya reaksi saja gitu. Yang tujuannya adalah agar anaknya itu
tidak menjadi anak yang durhaka gitu. Faqad qala, kemudian sungguh berkata Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, innallaha, sesungguhnya Allah, radhiya, itu Allah itu ridho, al-aba'a, terhadap bapak, lil abna'i, karena anak-anak. Fahadzarahum, kemudian Allah itu menakut-nakuti terhadap terhadap bapak-bapak itu, fitnatahum, terhadap fitnahnya abna. Walam yusihim, dan Allah tidak berwasiat kepada aba, bihim, dengan abna, dengan sebab abna. Walam yardo, dan Allah tidak ridho, al-abna'a, terhadap anak-anak, lil abai, karena bapak, fa'ausohum, kemudian Allah itu berwasiat kepada abna, bihim, dengan aba. Wa inna syarrul abna'i, dan sesungguhnya lebih buruk-buruknya anak, abna, man, adalah seseorang, da'ahu, yang menarik terhadap man itu, atau mengajak terhadap man itu, at-taksiru, sembrono, ya kan, ilal uquqi, kepada sikap berani terhadap orang tua. Wasyarul abna'i, adapun lebih buruk-buruknya wasyarul abai, adapun seburuk-buruknya bapak, orang tua, man, adalah seseorang, da'ahu, yang menarik terhadap man, atau mengajak terhadap man, albirru, berbuat baik, ya, berbuat baik orang tua kepada, ya, berbuat baik, ilal ifroti, kepada melewati batas. Ini menarik. Jadi sesungguhnya Allah itu ridho terhadap orang tua karena anak, sehingga Allah itu memberi warning, menakut-nakuti orang tua itu, sehingga mengatakan bahwa anak itu fitnah gitu. Ya kan ada kan hadis Quran itu mengatakan anak dunia itu kan fitnah gitu kan. Itu hanya Allah itu ingin menakut-nakuti, memberi warning, memberi semacam Allah memberikan hati-hatilah, istilahnya menyarankan orang tua itu harus berhati-hati gitu loh, dalam mendidik dan mengasuh anak gitu, maksudnya gitu. Dan Allah itu tidak berwasiat kepada anak, kepada orang tua itu, bihim, dengan anak. Jadi, nah, kan bukan berarti, ya kan, meskipun di dalam Al-Quran itu bahwa anak itu fitnah, itu bukan berarti anak itu hina, bukan. Tapi anak itu, ya kan, bisa menjadi emas permata, anak itu bisa menjadi berlian yang memancarkan sinarnya, ya kan, yang memancarkan sinarnya terpendar pada dirinya, terpendar pada orang tuanya, terpendar kepada umat manusia sejagat gitu. Tapi anak pun, ya kan, kalau salah asuh, salah didik, tidak berhati-hati mendidiknya, anak itu bisa menjadi
malapetaka gitu kan, yang dapat menghancurkan orang tuanya, menghancurkan umat manusia dan peradaban gitu kan. Nah, sehingga di sini dikasih warning bahwa seburuk-buruknya anak gitu kan, ya adalah anak yang berani kepada orang tuanya, ya kan. Dan seburuk-buruknya bapak, orang tua, adalah orang tua yang albir ilal ifrod. Dia ingin berbuat baik kepada anaknya tapi berlebihan, ya kan, melampaui batas gitu. Nah, makanya ya memanjakan anak itu syarrul aba gitu, orang tua yang paling buruk gitu. Jadi mendidik anak tuh kalau diberi manis-manisnya saja, manis terus, ya kan, nah itu tidak mendidik namanya, itu orang tua yang paling buruk gitu. Jadi kalau anak ingin ingin dipenuhi terus keinginannya, ya kan, nah itu menjadikan anak bukan hanya manja tapi juga dia tidak bisa mandiri, dia selalu menggantungkan terhadap orang tuanya, merepotkan orang tuanya, dan yang sudah dijelaskan Nabi di depan itu. Nah, jadi orang tua pun berbuat baik kepada anaknya, baik itu harus, tapi jangan berlebihan gitu. Satu waktu kita kasih manis, tapi di waktu-waktu tertentu kita kasih pahit gitu. Pahit itu adalah jamu bagi anaknya, agar anaknya itu sehat, anaknya itu kuat, itu dikasih jamu, ya kan. Ya seperti ada orang tua yang ingin anaknya itu senantiasa, misalkan contoh ini, anaknya itu harus di rumah saja, tidak usah pesantren jauh-jauh misalkan, karena kasihan kalau pesantren itu jauh dari orang tua, di sana makannya apa, bagaimana nyucinya, bagaimana yang lain gitu, ya kan. Nah itu lalu kemudian kalau ingin apa semuanya diturutin, nah itu memanjakan anaknya berlebihan. Nah, padahal kalau berpikirnya itu kan orang tua seperti itu tuh sebenarnya memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan masa depan anaknya gitu. Anaknya itu sebagai pajangan, ya, pajangan itu sebagai apa? Sebagai hiasan yang memanjak. Sebenarnya dia memanjakan anaknya, tujuannya untuk kepuasan dirinya gitu. Nah, tapi dia tidak memikirkan masa depan anaknya gitu. Nah, masa depan anaknya, kalau memikirkan masa depan anaknya, dia harus membunuh egonya, membunuh keinginan untuk puas memandang anaknya, ya kan. Jadi ya harus, misalkan sudah saatnya mondok, ya mondok. Itu sudah saatnya kuliah, misalkan orang yang ada di Jawa Timur, oh kuliahnya mau ke Mesir, ya harus tega gitu, ya harus ikhlas diberangkatkan ke Mesir. Kalau kuliahnya di Jogja, di Jogja, kuliahnya di Jakarta, ya di Jakarta gitu. Nah, karena orang anak itu memiliki masa depannya sendiri. Kalau mengekang anak ya, untuk belajar, untuk kuliah gitu ya, atau untuk pesantren, orang Jawa Barat pesantren di Jawa Timur gitu kan,
Jawa Tengah pesantren ke Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu ya. Nah, itu kan demi masa depan anak gitu. Tapi kalau dikekang-kekang anak itu, ya kan. Nah itu ya albir ilal ifrat itu sikap orang tua yang dia dalam imajinasinya itu sedang berbuat baik kepada anaknya, tapi hakikatnya itu menyerumuskan anaknya gitu, tidak menjadikan anak mandiri gitu. Nah itu makanya kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa anak itu fitnah gitu. Karena ada syarrul aba, orang tua yang buruk, dan juga ada anak yang buruk gitu. Nah, jadi melihat dari ini berarti ingin dikatakan bahwa anak itu memiliki kehidupannya sendiri, memiliki masa depannya sendiri, ya kan? Nah, tinggal orang tua itu berbuat baik kepada anaknya itu proporsional saja gitu. Tidak boleh ifrat, tidak boleh melewati batas. Kalau berbuat baik kepada anak melewati batas, ya nanti akan mengekang anaknya, menjadi anaknya tidak kreatif, menjadi anaknya menjadi penakut, tidak sosialisasinya tidak baik gitu kan. Nah itu, nah ini menarik. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi syarrul aba, seburuk-buruknya orang tua gitu ya. Nah, mungkin pengajian malam hari ini dicukupkan sekian karena sudah malam. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.